untuk soal nomor 10 bagian B, kita punya fungsi kayak gini, fungsi sinus ya. Nah, sama kayak soal bagian A, ini ternyata cukup susah juga kalau diintegralkan pertama-tama terhadap Y-nya. Sebab ini kan sin Y pangkat 3 diintegralkan jadi kayak gimana ya, cukup rumit. Kecuali kalau di sininya mungkin ada pangkat Y kuadratnya, kita bisa langsung pakai substitusi beres. Tapi kan nyatanya nggak kayak gitu. Artinya kita harus ubah ubah urutan pengintegralannya. Ini kita ingin dia jadi seperti ini. Sin kita integralkan dulu terhadap X, baru terhadap Y. Sepertinya ini lebih gampang kalau dikerjain kayak gini. Nah, masalahnya ini batasnya dari mana sampai mana nih? Itu yang harus kita tentukan pertama-tama. Oke, pertama-tama kita lihat dulu di sini. Ini kan di sini integral dalamnya itu terhadap Y dulu ya. Berarti ini batasnya. Ini dari Y-nya akar X sampai Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita integralkan terhadap X. Artinya ini batasnya X-nya dari 0 sampai X-nya 4. Kalau kita tulis daerah pengintegrasian dari fungsi ini daerahnya itu adalah pasangan titik X, Y, di mana si Y-nya itu di antara akar X sampai garis Y sama dengan 2, dan X-nya itu dari 0 sampai 4. Nah, kalau digambarkan kan jadi kayak gini ya. Sumbu Y, di sini sumbu X, dari 0 sampai 4. Oke, kita gambar Y sama dengan akar X, gambarnya kayak gini. Dari 0 sampai 4. Nah, ini adalah Y sama dengan akar X. Lalu kita gambar garis Y sama dengan 2. Berarti di sini garis Y sama dengan 2 kira-kira ini Y sama dengan 2. Ini Y sama dengan akar X. Ya. Nah, karena dia diintegralkan dulu terhadap Y, berarti ini ngirisnya itu kan secara vertikal gini kan. Kayak gini. Sekarang kita ingin diintegralkan dulu terhadap X, baru terhadap Y. Artinya kita ubah dulu si batas pengintegralannya. Dan kita pandang sekarang si ini, kurva yang tadi ini, kurva Y sama dengan akar X ini jadi sebagai kurva X sama dengan Y kuadrat. Sekarang yang ini, sekarang kita pandang, oke, ini dari 0 sampai 4 kan di sini. Sampai 4. Jadi maksudnya kita ingin mengiris daerah ini, daerah tadi kan ini ya. Sekarang kita iris secara horizontal kayak gini. Artinya si X-nya tadi kan dari 0 sampai 4, sekarang X-nya itu dari 0 sampai Y kuadrat ini. Dan si Y-nya dari 0 sampai 2 di sini. Daerah ini bisa kita tuliskan kayak gini. Pasangan X, Y, di mana X-nya itu dari 0 sini ya, sampai kurva ini, sampai Y kuadrat, dan si Y-nya dari 0 sampai 2. Jadi, integral ini kita tulis, ubah urutannya jadi kayak gini. Dari X-nya dari 0 sampai Y kuadrat, dan Y-nya dari 0 sampai 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan nih integral ini. Pasti lebih gampang. Oke, kita coba. Integral dari sin Y pangkat 3 terhadap X, berarti dia hasilnya adalah X kali sin Y pangkat 3, masukkan batasnya. Batasnya dari 0 sampai Y kuadrat. Lalu kita integralkan lagi terhadap X. Oke. Kita masukkan, substitusikan X-nya sama dengan Y kuadrat. Berarti kita punya Y kuadrat sin Y pangkat 3 dikurangi X-nya 0. Di sini 0 berarti ya. Kita punya kayak gini sekarang.
Nah, kalau udah dapat ini kan gampang nih, kita pakai substitusi aja langsung. Misalin U-nya adalah Y pangkat 3. Berarti turunannya berapa? 3Y kuadrat. Atau satu saja deh. Misal U-nya Y pangkat 3. Oke, turunkan U-nya terhadap Y, berarti kita punya 3Y kuadrat. Atau tuliskan lagi DU-nya sama dengan 3Y kuadrat DY. Berarti integral ini, integral tak tentunya aja dulu deh. Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 1/3 sin U DU. Integralnya jadi kayak gini, berarti integral dari sin itu adalah cos kan, negatif cosinus ya. Jadi min 1/3 cos U plus C. U-nya kita substitusikan lagi jadi berapa tadi? Y pangkat 3. Artinya integral ini kita tuliskan sebagai integral tak tentunya. Integral ini berarti jadi berapa tadi ya? Min 1/3 cos Y pangkat 3, masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Kita punya min 1/3 cosinus 2 pangkat 3, 8, dikurangi min 1/3, ini jadi plus 1/3 cosinus 0 ya. Sederhanakan lagi, jadi cosinus 0 kan 1, kita punya 1/3 min 1/3 cos 8, atau dituliskan 1 min cos 8 dibagi 3. Oke, ini hasil dari integral sin Y pangkat 3 ini.